Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah aturan kosinus. Perhatikan segitiga berikut, ini ada segitiga ABC, ya. Sisi di hadapannya sudut A, ini sudut A, sisi di hadapannya itu kita namakan sisi A kecil. Seperti di aturan sin juga seperti itu ya. Sisi di hadapannya sudut B kita namakan sebagai B kecil, dan sisi di hadapannya sudut C kita katakan sebagai C kecil. Baik dia berupa segitiga lancip maupun segitiga tumpul. Baik, di rumus ini kita akan menggunakan aturan kosinus berbunyi seperti ini. Ada dua jenis soal atau dua jenis rumus. Yang pertama, jika kita ingin mencari panjang sisi ya, misalkan salah satu nih, sisi A, sisi B, atau sisi C, kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan, ini A kuadrat sama dengan, jadi A kuadrat sama dengan, sisanya A adalah B dan C, berarti B kuadrat tambah C kuadrat. Saya ulangi, A kuadrat sama dengan, sisanya itu apa? B dan C, berarti B kuadrat tambah C kuadrat. Min, jangan lupa ada pengurangannya, min 2 kali BC. BC itu sisi yang lain tadi ya. Min 2 kali BC, cos sudut yang di hadapannya sisi A, yaitu sudut A besar. Itu rumus A kuadrat. Saya ulangi, A kuadrat sama dengan, ya, sisanya adalah B dan C mengapit sudut A. Itu berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Oke, kita jangan menghafalkan rumusnya, hafalkanlah letaknya ya. Misalkan nih, A, BC sudutnya A. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cosnya cos A. Coba kita ganti sekarang menjadi B kuadrat sama dengan, B kuadrat di sini, A diketahui, C diketahui, sudut B diketahui. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cosnya cos B. Oke. Berikutnya kita pengen mencari sisi C kuadrat. Oke, sisi C. Sisi C ada di sini, misalkan A dan B diketahui mengapit sudut C. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Itu cara menghafal rumusnya ya. Atau lihat yang ini juga boleh ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Itu untuk aturan kosinus. Cukup mudah untuk dihafalkan. Hafalkan polanya atau letaknya ya. Jangan hafalkan huruf-hurufnya, karena nanti kalau diganti huruf lain kamu jadi bingung. Misalkan hafalkan letaknya. Oke, berikutnya kita akan coba mencari sudutnya. Baik, jika semuanya diketahui, misalkan panjang A, panjang B, panjang C, semua diketahui, kok ditanya sudut, misalkan ditanya cos A, rumusnya adalah kita cek cos A itu ada di sebelah sini. Cos A itu menghadap sisi A. Cos A sama dengan, ya, cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat. Ya, B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat. Jadi kalau sudutnya di sini diapit oleh BC, berarti cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2 kali yang ngapit, yaitu BC. Saya ulangi, cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat yang di hadapannya per 2 kali BC yang mengapit. Coba kita ganti, misalkan pengen mencari cos B. Cos B di hadapannya itu sisi B, kemudian diapit oleh A dan C. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Coba lihat gambar. Ya, cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2 kali AC. Jadi pernya itu 2 kali yang mengapit. Next kita cari cos C. Cos C adalah apa? Ya, karena diapit oleh AB berarti A kuadrat tambah B kuadrat, depannya C berarti min C kuadrat per 2 kali yang ngapit, 2 kali AB. Oke, sebenarnya rumus yang ada di kanan ini itu adalah pengembangan dari rumus yang ada di kiri.
Coba saya ambil sampel satu contoh ya. Misalkan saya ambil A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, kedua ruas saya tambah dengan min 2BC per A. Jadi min 2BC-nya ke kiri ya, jadi positif. 2BC cos A. Di ruas kanan masih ada B kuadrat plus C kuadrat. A kuadratnya jadi min. Nah, min A kuadrat. Karena kita cuma butuh cos A, maka 2BC-nya pindah ke bawah. 2BC. Ini menjadi B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Kita peroleh rumus yang ini. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat cos B, cos C menggunakan rumus kedua dan rumus ketiga. Seperti itu kira-kira. Oke, bagaimana penerapannya pada soal? Silakan disimak contoh pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6, AC-nya 3, sudut A 60 derajat. Hitunglah panjang BC. Baik, coba saya gambar saja. Ini saya gambarnya sembarang ya, misalkan. Sudut A, sudut B, sudut C. Panjang AB-nya 6, AC-nya 3, sudut A-nya 60 derajat. Ditanya panjang BC. Oke, panjang BC di sini karena di hadapan sudut A saya anggap sebagai A kecil. Baik, A kecil kuadrat sama dengan. Oke, seperti yang saya tulis tadi, ini yang ditanyain, ini diketahui sudutnya ada. Berarti A kuadrat sama dengan, sisanya kan 3 sama 6 ya, berarti tinggal kita tulis 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jangan lupa min 2 kali, ini yang ngapit, min 2 kali 3 kali 6. Kali cos yang diapit ya, atau yang di hadapannya sudut tadi, yaitu 60 derajat. Saya ulangi, A kuadrat sama dengan, sisanya apa? 3 sama 6, berarti 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Min 2 kali 3 kali 6, kali cos sudut yang diapit. Gitu ya. Saya tidak menyarankan kalian menghafalkan rumusnya dalam bentuk huruf, karena nanti kalau segitiganya dirubah-rubah, diganti huruf PQR, diganti huruf KLM, dan sebagainya, jadi bingung. Misalkan pahami letaknya, kalau pengen mencari A, berarti 3 kuadrat 6 kuadrat, min 2, 3 kali 6, kali sin, kali cos 3, cos 60. Oke, kita hitung aja. 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, 2 kali 3 kali 6 itu 18, cos 60 itu setengah. Kita coret, ya. Berarti jadinya 45 dikurangi 18. Oke, jawabannya adalah 27. Ini masih A kuadrat, sehingga kalau pengen mencari A, tinggal kita akar ya. Akar 27, atau dia adalah 9 kali 3, yaitu 3 akar 3. Oke, jadi panjang BC adalah 3 akar 3. Baik, begitu kira-kira contohnya. Kita ke nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan PQ 12, PR-nya 4, sudut P 120 derajat. Tentukan panjang QR. Oke, sudut P 120 derajat. Coba saya gambar seperti ini saja. PR-nya cuma 4 ya. Saya ganti gambarnya mungkin agak pendek. P, Q, R. Sudut P 120 derajat, panjang PQ 12, panjang PR-nya 4. Oke. Tentukan panjang QR, ini yang ditanyain. Panjang QR berarti di sini hurufnya P. Baik, ini P ditanyain, diketahuinya 4, 12 mengapit 120. Itu kalau aturan cos langsung aja seperti ini. P kuadrat sama dengan 4 sama 12 dikuadratin, 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat, dikurangi 2 kali yang ngapit, yaitu 4 12, dikalikan cos sudut yang diapit ya, berarti 120 derajat. Baik, 4 kuadrat 16, 12 kuadrat 144, dikurangi 2 kali, 4 kali 12 itu 48, kemudian cos 120, kalau kita hafal nilainya adalah negatif setengah. Ya, di sini kemampuan kalian menghafal nilai-nilai sudut istimewa untuk trigonometri, baik dari kuadran 1, 2, 3,
maupun 4 itu dibutuhkan ya. Baik, 144 ditambah 16 adalah 160 dikurangi, oh ya ditambah ya jadinya ya, ini min setengahnya hilang jadinya plus 48, sehingga hasilnya adalah 208. Ini masih P kuadrat. Kemudian kita pengen mencari P-nya, berarti kita harus mengakar 208. Oke, 208 itu berapa kali berapa? Kalau dibagi 4, dia dapat 52. Kalau dibagi berapa ini? 52 itu 4 kali 13 ya. Berarti dia adalah 16 kali 13 ternyata. Oke. 16-nya sendiri keluar akar menjadi 4, masih ada akar 13 di dalam akarnya. Oke, jawabannya adalah panjang P adalah 4 akar 13. Oke, berarti kan untuk mencari salah satu sisi, biasanya misalkan seperti ini ya, biasanya ada sisi yang lain mengapit satu sudut di hadapannya panjang sisi yang dicari, yaitu P, nanti 4 sama 12 diketahui, sama sudut yang ada di hadapannya P. Jadi rumusnya adalah 4 kuadrat tambah 12 kuadrat, min 2 kali 4 kali 12, cos 120. Jadi polanya untuk aturan cos selalu seperti itu ya. Silakan dipahami. Jangan hafalkan rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, nggak perlu. Hafalkan saja letaknya ya, letaknya. Kalau P di situ 4, 12 di sana mengapit 120, berarti rumusnya seperti ini, kayak gitu. Baik, kita ke contoh 3. Berarti kan gambar berikut, panjang tali busur AB adalah berapa? Oke. Panjang tali busur AB, di sini katakanlah misalkan dia panjangnya P, atau kita langsung saja pakai AB, nggak apa-apa. AB sama dengan AB kuadrat sama dengan, oke, di sini 5 sama 5 diketahui mengapit 120 derajat. Langsung aja 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 5 cos yang diapit, yaitu 120 derajat. 5 kuadrat 25 ditambah 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 25 cos 120 itu negatif setengah. Ini kita sederhanakan, ini jadinya 50 ya. Negatif kali negatif itu positif, 25 kali 1 25. Oke, jadi panjangnya adalah akar 75. Akar 75 itu berarti 25 dikali 3 atau 5 akar 3. Kita lanjut ke contoh 4. Diketahui segitiga lancip ABC dengan panjang AB 8, AC-nya 6, dan sin A setengah akar 3. Tentukan panjang BC. Coba kita gambar dulu. Segitiga ABC ya, sembarang ini. Panjang AB-nya 8, panjang AC-nya 6, sin A, ini nilai sinnya adalah setengah akar 3. Nah, sebenarnya kalau kita peka, setengah akar 3 itu kalau sin, dia nilainya, sedangkan lancip ya, dia nilainya adalah 60 derajat. Sin yang nilainya setengah akar 3 itu 60 derajat. Berarti nanti otomatis kita ambil sudutnya, cos A berarti cos 60 derajat, yaitu nilainya setengah. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Oke, panjang BC kita anggap sebagai sisi A kecil. A kecil kuadrat sama dengan, oke, di sini yang diketahui adalah sisi ini 6, 8 dan sudutnya. Ya udah, berarti A kuadrat sama dengan kayak tadi ya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali yang mengapit tadi 6 dan 8 dikali cos sudut yang diapit, yaitu cos 60 derajat. Ini 36, ini 64 dikurangi 2 kali 48 cos 60 setengah ya. Oke, 2 kali setengah habis, tinggal 1. 36 tambah 64 itu 100. Dikurangi 48. Baik, jawabannya 52. Kalau kita pengen mencari A, tinggal kita akar 52. 52 adalah 13 kali 4. 4 kali 13 ya. 4 keluar menjadi 2. Oke, jadinya adalah 2 akar 13. Baik, berikutnya kita ke contoh 5. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan nilai sin A.
Baik, di sini ya, ketiga sisi sudah diketahui. Sekarang kita akan mencari sudut. Yang ditanya adalah sin A. Kita akan menggunakan rumus ketika ketiga sisi diketahui, kemudian ditanya sudut. Kita kembali ke slide pertama. Kita gunakan rumus yang kanan ini, bahwa kalau ada semua sisinya diketahui, mencari sudut, kita gunakan aturan ini. Ya. Kita lihat misalkan di sini cos A. Cos A itu adalah A diapit oleh B dan C, berarti B kuadrat tambah C kuadrat, min yang di depannya, min A kuadrat, per 2 kali yang ngapit, BC. Saya ulangi, sudutnya A diapit oleh BC menghadap sisi A, berarti cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, min A kuadrat, per 2 BC. Per 2 yang mengapit. Baik, kembali lagi ke sini. Kalau kita pengen mencari di sini sudut A, kita bisa menggunakan rumus cos A dulu. Cos A adalah, cos A itu menghadap 2 akar 7. Diapit oleh 2 dan 6. Itu ngerjakannya adalah 2 dan 6 dihitung dulu. 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat, min yang menghadap dia, yaitu 2 akar 7 kuadrat, per 2 kali yang ngapit dia, yaitu 2 dan 6. Ya, saya ulangi ya. Cos A sama dengan, kan diapit oleh 6 dan 2, menghadap 2 akar 7. Itu berarti 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, min 2 akar 7 kuadrat, per 2 kali yang ngapit. 2 kali 2, 6. Oke, dihafalin ya. Tempatnya, jangan dihafalkan huruf-hurufnya, dihafalkan tempatnya saja. Oke, 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 36, dikurangi 4 kali 7, 28, dibagi 4 kali 6, 24. Oke, 4 sama 36 itu 40, 40 kurangi 28 itu berapa? 12. 12 per 24 nilainya setengah. Jadi nilai cos A sama dengan setengah, kita mencari sin A. Baik, A, kalau cos nilainya setengah, berarti A ini nilainya adalah 30 derajat. 60 ya, cos yang nilainya setengah. Dia adalah arkes dari cos yang nilainya setengah, yaitu 60 derajat. Jadi sin A nilainya adalah sin 60, yaitu setengah akar 3. Bagaimana jika misalkan setelah diketahui nilai cosnya ini bukan berupa hasil trigonometri sudut istimewa. Misalkan kita ketemunya 3/4 gitu, atau 3/5 dan sebagainya. Maka kalau ada seperti itu, kita kembali lagi ke materi di awal, segitiga siku-siku, yaitu misalkan ini ya, cos A nilainya setengah, misalkan kita tidak mencari sudutnya dulu. Cos itu rumusnya sami. Ya, kita mencari depannya sekarang. Di sini ada sudut A, siku-siku, sampingnya 1, miringnya 2. Sami, samping, miring. Nah, kita mencari depan, depan itu akar dari miring kurangi samping, berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 4 dikurangi 1 ya, jadinya 3. Berarti kalau pengen mencari sin, itu demi. Depannya akar 3, miringnya 2. Akar 3/2 itu sama saja setengah akar 3. Sama dengan hasil yang tadi. Nah, cuman untuk yang kiri ya, kita harus mengetahui nilai trigonometri sudut istimewa. Dan hasilnya harus berupa hasil dari trigonometri sudut istimewa. Setengah akar 2, setengah akar 3 gitu. Sementara yang kanan bisa dikerjakan untuk cara umum. Misalkan hasil cosnya tidak harus setengah akar 2, setengah akar 3. Misalkan cos A nilainya 3/5. Atau 1/7, atau 2/7. Kita bisa menggunakan cara yang kanan untuk merubah cos menjadi sin. Kayak seperti itu caranya.